Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim. Kita masuk dalam pembahasan puasa sekarang. Puasa dalam bahasa Arab itu adalah saum. Sauma yasumu sauman. Saum. Apa pengertian dari saum? Secara bahasa puasa atau saum adalah imsak. Apa itu imsak? Menahan. Kata-kata imsak, imsak. Artinya tahan, tahan. Jangan makan lagi maksudnya. Sedangkan secara istilah atau syarak, menahan diri dari yang membatalkan puasa. Kalau ingin mendapatkan derajat yang lebih tinggi, ya otomatis bukan hanya sekedar menahan dari yang membatalkan, tapi menahan diri dari yang mengurangi pahala puasa. Menahan diri dari dosa, menahan diri dari yang makruh, sehingga puasanya sempurna. Kalau sekedar sah, ya menahan diri dari yang membatalkan puasa. Mulainya dari kapan? Sejak fajar shodiq sampai terbenamnya matahari. Kapan itu fajar shodiq? Waktu subuh. Kapan itu terbenam matahari? Waktu maghrib. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan dengan iman dan juga mengharap pahala dari Allah, yaitu ihtisab, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu, ada sebagian ulama berpendapat ya semua dosa, kecuali dosa-dosa yang besar yang harus ditobati secara khusus. Namun puasa yang seperti apa? Ada satu hadis lain. Man shoma Ramadan wa arafa hududahu wa tahaffadha mimma yanbaghi lahu ay yatahaffadha fihi kaffara ma qablahu. Artinya, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan wa arafa hududahu dan tahu batasan-batasannya. Artinya apa yang membatalkan, kapan waktu puasa, kapan waktu berbuka, apa yang harus dihindari. Kemudian dia menjauhi segala yang tidak bermanfaat. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi puasa yang akan menghapus dosa-dosa kita adalah puasa yang mengetahui batasan-batasannya. Tahu apa yang harus dilakukan, tahu apa yang harus ditinggalkan. Jadi inilah pentingnya ilmu. Kita belajar apa hukumnya puasa, bagaimana caranya, apa yang harus kita tinggalkan, apa saja yang membatalkan, apa saja yang mengurangi pahala-pahala puasa. Setelah tahu, kita amalkan. Inilah puasa yang akan menghapus dosa-dosa kita. Jadi penting ilmu tentang puasa ini. Kalau kita tidak tahu, apakah kita akan mengerjakannya? Bagaimana mau mengerjakan kalau kita tidak mengerti ilmunya? Akhirnya banyak perkara-perkara yang kita lakukan di siang hari pada bulan Ramadan, dan itu malah mengurangi pahalanya atau bahkan sampai membatalkannya, sehingga puasa kita tidak akan menghapus dosa-dosa kita. Kapan puasa itu dimulai? Yang wajib bulan Ramadan. Untuk menentukan kapan itu bulan Ramadan, ini ada dua cara. Dengan cara ru'yah. Ru'yah itu dari kata-kata ro'a, melihat. Melihat apa? Melihat hilal.
Melihatnya juga harus dari orang yang adil. Hanya saja kan hilal ini tidak semua orang mempunyai kemampuan itu. Cara yang kedua yaitu dengan cara hisab. Hisab itu menghitung. Jadi digenapkan selama 30 hari bulan Sya'bannya. Kalau ru'yah baru tanggal 29 maghrib sudah terlihat hilal bulan yang baru, berarti langsung puasa esok hari. Berarti esok hari itu tanggal 1 Ramadan, bukan tanggal 30 Sya'ban. Kalau tanggal 29 belum terlihat hilal, maka digenapkan selama 30 hari bulan Sya'bannya, maka berarti besok lusa kita berpuasa. Jadi kalau sudah 30 hari, tanggal 30-nya nggak usah dilihat hilal lagi. Karena sudah pasti, karena Sya'ban sudah habis, sudah 30 hari. Karena bulan Hijriah itu nggak ada yang lebih dari 30. 29 atau 30. Beda dengan Masehi. Ada 29, ada 30, ada 31, bahkan ada yang 28. Di antara ru'yah dan hisab ini mana yang benar? Kadang-kadang di tempat-tempat lain 3 hari lagi, kalau kita 3 hari lagi mereka sudah berpuasa. Entah metodenya yang mana, antara ru'yah atau hisab. Kalau ru'yah ya otomatis harus melihat, sedangkan ahli teknologi pun ini masih jauh. Kalau terlihat itu antara terlihat dan tidak itu kan tipis. Kalau 3 hari menjelang Ramadan itu masih jauh, terlihat sedikit pun nggak akan ada. Kok bisa sampai menentukan seperti itu? Tapi ya kita berlepas diri saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerimanya, dan mudah-mudahan prediksi mereka juga benar. Mungkin dengan caranya sendiri, mengikuti gurunya. Jangan suka menyalahkan lah ya kalau kita. Tapi intinya antara ru'yah dan hisab keduanya itu benar. Sedangkan kita melihat ruqyah jauh ya, modalnya nggak ada. Walaupun sebenarnya ru'yah itu nggak perlu pakai teleskop, dengan mata kepala sendiri saja tanpa bantuan apapun bisa sebenarnya. Cuma sekarang ada teleskop, kenapa nggak digunakan gitu kan? Hisab kita pun takut salah, takut ternyata sudah terlihat hilalnya pada tanggal 29. Jadi kita tuh gampang, kita ini punya panutan ulama, yaitu di MUI. Mereka aja yang meneliti. Jadi sikap kita bagaimana? Sikap kita itu hanya mengikuti pemerintah saja. Ketika pemerintah mengatakan besok puasa, ya puasa kita besok. Kalau pemerintah mengatakan besok lusa kita puasa, ya berarti besok lusa. Ada yang bertanggung jawab, kita ikut saja. Kan enak. Kita tinggal ikut saja. Kok kita yang berdebat antara teman kita? Nggak besok besok lusa. Akhirnya berantem. Seneng setan kalau gitu. Maka kita jauhi perselisihan, ikuti saja pemerintah. Toh mereka yang bertanggung jawab. Begitu juga ketika ru'yah bulan Syawal, ya kita ikuti pemerintah juga. Wallahu a'lam. Kita akan bahas rukun syarat minggu depan insyaallah ya. Sekarang dicukupi dulu sampai sini saja pembukaan mengenai saum atau puasa. Wallahu a'lam bishawab. Yang betulnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya dari kebodohan saya, kekurangan saya. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallahumma bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.